Saya sedang ada di Dusun Pogok apa? Tengger ya, Pak ya? Hah? Pogok Tengger Puhpelem. Aduh, aduh, aduh. Ini nunggu jatuh. Kalau nggak jatuh, nggak boleh dipetik. Jatuh diimbu 4 hari, baru boleh dikonsumsi, dimakan. Kalau tahun-tahun yang kemarin baru jatuh saya boleh dibawa, tapi dengan catatan setelah beberapa hari kemudian baru bisa dibuka. Itu mungkin jatuh hari ini Pak, nih saya kasih tanggal jatuhnya, kalau bisa dimakan setelah 4 hari kemudian. Setelah 4 hari kemudian dibuka ternyata kurang bagus, kurang enak, nggak sesuai dengan harapan, saya ganti total 100%. Tapi kalau belum 4 hari, baru 2-3 hari anaknya rewel, terus minta dibuka, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi minimal 4 hari, lebih dari 4 hari tidak masalah. Tapi jangan sampai 10 dino, semacam itu. Setelah jatuh baru kita diamkan. 4-5 hari, ada ciri khas tersendiri Mas. Pokoknya kalau saya paham betul ya, bisa dikorek dengan kuku ini, bisa dikorek dengan sisir, bisa ditepuk dengan pisau. Insya Allah jatuh sendiri semua, tidak dipetik, jadi betul-betul jatuhan. Sedangkan jatuhan pun kita harus menunggu minimal 4 hari seperti itu. Rata-rata kalau durian lokal memang ada pahit-pahitnya. Ya sebagian ada yang ampar juga, tapi kalau durian yang di sini yang montong kuning itu, kalau ada sampai pahitnya itu pasti agak, misalkan saya tadi nyuruh 4 hari dibuka, itu pasti agak manis-manis doang. Tapi setelah bahkan sampai 4-5 hari itu sudah ada rasa agak pahit-pahitnya seperti itu. Tapi memang ciri khas durian montong kuning enggak begitu pahit. Enggak seperti durian yang lain, mungkin musangking atau durian seperti ini. Ada perubahan cuaca. Ya tapi yang namanya sudah kehendak yang Maha Kuasa. Di saat kemarau itu harusnya, yang namanya kemarau harusnya kering. Tapi kebalikannya tahun ini di tengah-tengah kemarau ada hujan yang sangat luar biasa, bahkan sampai banjir. Jadi namanya perbedaan cuaca. Akhirnya sing kudune 3 kayak kering ning malah basah. Buah yang muncul dahuluan pada rontok. Gimana kita mau biar nggak rontok? Mau dikasih tali rapi ya tetap rontok. Dikasih lem Alteco tetap jatuh. Nah, akhirnya buah yang belakangan mundur, makanya panen rayanya nih. Ya mungkin kalau amatan saya sekitar bulan 23. Februari Maret ya. Terakhir Pak. Alhamdulillah. Ini di usia 10 tahun. Pohon saya itu satu pohon ada yang sampai 6,5. 4,5. 6,5. Oh, 6,5 juta. Karena ada buah 38 butir. 38 butir. Ya memang itu saya kurangi Mas. Yang namanya tanaman durian itu dari penanaman, setelah ditanam itu ada pengaturan ranting, pemangkasan ranting, tinggi pohon, semacam itu. Bahkan kalau sampai berbuah itu pun harus kita yang ngatur, karena ini tanaman budidaya Mas, bukan tanaman alami atau liar. Itu memang amatan dari seorang profesor seperti itu. Nanti kalau keluar buahnya Pak, harus sortir buah. Jadi mana yang bongkeng, betul-betul buangin ya kadang-kadang bagus itu. Ya mana yang bongkeng, mana yang buahnya terlalu di ujung, kan harus dibuang. Makanya yang diutamakan ranting yang utama. Yang kuat ya. Nggih, suwi pange gede, begitu mriki di sini pang yang gede itu kembang pentile akeh, yang di ujung sini dibuang. Tapi sebenarnya dengan ilmu titen itu sudah saya bisa mengamati. Misalkan satu gerombol ya keluar lebih dari 8 atau 5. Dari kecil itu sudah kelihatan Mas. Ini nanti yang jatuhnya insya Allah sudah kelihatan dengan telaten terus loh. Biasa ya. Nggih, karena ada napa setelah amati ku si batangnya kuat itu ketok dadi sing batangnya ketok rapuh itu tetap jatuh itu rata-rata semacam itu. Kejual kita kilo Mas. Oh kilo. Satu butir yang berapa kilo? Ya kadang sempat ada yang
Kalau kemarin saya ada yang 10 kilo. 10 kilo. Tapi kan kalau di rata-rata 4,5 5 kilo lah. 5 kilo ya, per butirnya ya. Di rata-rata itu Rata-rata ya? 4 setengah 5 kilo seperti itu rata-rata. Walaupun ada yang 9, 7,5, tapi ada yang 3,5, ada yang 2,5 kilo seperti itu. Jadi per kilo berapa? Saat kemarin sampai ini saya belum merubah harga, masih 50. 50.000 per kilo. Awalnya memang kita ikat ya, kata teman-teman petani itu. Besok kalau buah kita dijualnya dibikin satu pintu. Ya, ya. Jadi harga nggak rusak. Nah, begitu kita bikin satu pintu, petani nggak takut, pasti barangnya laku. Ya. Tapi ada sebagian yang petani yang punya skill yang tinggi ya, dia mampu dia jual sendiri nggak masalah. Tapi awalnya masih ngikuti saran terus, sampai saat ini masih bikin satu pintu. Terus gini, setiap si A, si B, si C saya kasih buku sendiri. Jatuhnya tanggal berapa, ini nanti bisa dibawa kemana, kalau nggak enak nanti saya minta ganti ke petani tersebut, seperti itu. Dan petani juga tanggung jawab Pak ya? Kita tanggung jawab, saya beli punya durian sampean, harganya stabil, cuman kita harus profesional. Karena saya sudah bergaransi kalau punya kamu di bawah Pak ini nggak mateng, saya minta ganti. Yes, oke. Sekarang saya sudah netralkan. Ini gini teman-teman, saya sudah tidak begitu mengerat panjenengan sedoyo. Kalau pengen sampean punya bisa jual pasar sendiri silakan, tapi dengan catatan harga standar saya. 50.000 ya. Kalau di bawah saya sampean jual, ya nek kowe gelem rugi ya monggo. Petani ku akeh Mas. Sementara untuk wilayah Tengger sendiri yang tanam sudah bukan hanya ratusan lagi. Jadi banyak yang kebetulan yang jual durian ada, tapi kan tetap harga standar saya. Ada teman lain yang jual durian, nggak masalah, saya nggak batasi karena yang namanya rezeki orang pasti ada yang ngatur, nggak bakal keliru.